Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosi Etika Permatasari. Saya kuliah di Universitas PGRI di Buana Surabaya dengan prodi Bimbingan dan Konseling. Saya dari BKA 1 2018. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan layanan yaitu RPL dengan topik bullying di sekolah, dan juga saya akan menunjukkan media video konseling individu. Ditonton sampai habis ya guys videonya. Terima kasih, bye. Oke, ya ini rencana pelaksanaan pelayanan yaitu RPL dengan metode luring dan pelayanan konseling individu. Komponen yang digunakan yaitu layanan responsif dengan bidang sosial, dan topik yang diangkat dalam RPL ini yaitu tentang bullying dengan jenis kelompok tertutup untuk kelas 11 semester genap, dan durasi waktu yang digunakan satu kali pertemuan untuk 40 menit dan anggotanya dengan satu siswa. Oke, dengan tahapan selanjutnya yaitu tentang tujuan layanan. Ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya, peserta didik dapat menyadari bahwa mengalami permasalahan bullying, yaitu bagaimana konseli menyadari bahwa dirinya mempunyai masalah tentang bullying, yaitu gitu. Yang kedua yaitu tujuan khusus, yaitu peserta didik dapat menangani permasalahan bullying yang dialami. Dan dengan ini bagaimana selama proses konseling diharapkan konseli atau peserta didik bisa menyelesaikan masalah yang dialaminya, yaitu permasalahan bullying. Yang kedua yaitu ada metode alat dan media. Metode yang digunakan yaitu metode luring atau bisa expository teknik. Yang kedua ada alat dan media yang digunakan yaitu laptop, LCD, HP, smartphone, alat tulis, dan video tentang motivasi terhadap korban bullying. Ya. Yang ketiga yaitu langkah-langkah kegiatan layanan dengan 3 tahapan, yaitu yang tahap pertama, tahap awal konseli dengan waktu 5 menit. Dengan selanjutnya untuk tahapannya yang pertama membangun konseling yang melibatkan konseli. Yang kedua yaitu memperjelas dan mengidentifikasikan masalah yang dipermasalahkan oleh konseli, yaitu bullying. Yang ketiga ada membuat penafsiran tentang permasalahan yang dialami oleh konseli atau siswa. Yang keempat ada menegosiasikan kontrak sesuai dengan rencana gitu. Yang kedua ada tahap pertengahan, tahap kerja, yaitu menjelajahi dan mengeksplorasi masalah isu kepedulian konseli lebih jauh dengan waktunya biasanya 30 menit ya. Yang kedua yaitu menjaga agar hubungan konseli dan konselor selalu terpelihara dengan baik selama proses konseling berlangsung. Yang ketiga ada proses konseling agar berjalan sesuai dengan kontrak yang disepakati oleh konselor dan konseli selama proses konseling. Yang ketiga yaitu ada tahap akhir atau biasanya tahap tindakan dengan waktu yang digunakan ada 5 menit. Yaitu tahapan yang pertama yaitu memutuskan perubahan sikap dan perilaku konseli yang memadahi. Yang kedua terjadinya transfer of learning dari konseli. Yang ketiga ada melaksanaan perubahan perilaku konseli. Yang keempat ada mengakhiri hubungan dengan konseli dengan baik. Yang keempat ada evaluasi proses.
yaitu mengevaluasi. Untuk terakhir, evaluasi proses dan evaluasi hasil. Yang pertama dari evaluasi proses yaitu mengamati proses layanan selama peserta didik mengikuti konseling. Yang kedua ada evaluasi hasil yaitu mengetahui dampak positif atau perubahan sikap peserta didik saat mengikuti proses konseling. Selamat sore dengan Mas Oh siapa? iya Bu, baik Bu. Saya perkenalkan dulu ya. Iya. Nama saya Bagus Sarmadi Bu. Sering Iya. dipanggil Baper gitu aja. Oh iya, Mas Biar Baper. lebih akrab gitu. Mm-mm. Kebetulan saya sendiri ini dari kelas IPS 2 lah Bu. Iya. Nah, kebetulan sekali sih Bu. Iya. Ini kan saya habis diskusi, terus Ah. saya sharing, saya tanya kepada kakak kelas juga. Hmm. Habis itu teman-teman saya. Nah, mereka itu saya tanya ya Bu ya. Kalau Iya. misal saya punya permasalahan pribadi Hmm? yang sekiranya itu apa ya, nggak banyak di publish gitu loh, Oh iya. nggak banyak orang tahu tapi bisa Mm-mm. diselesaikan. Nah mereka itu menyarankan saya itu konseling aja konseling. Nah Oke. itu Bu, nah saya kan agak gimana Bu ya, agak takut juga karena mau ikut konseling gitu ya ya. karena setahu saya Bu, Iya. kalau misal ada maksudnya kayak ada murid sama guru punya permasalahan pribadi, itu nanti apa ya Bu ya, kayak takut dibocorkan ya nanti gitu dibocorkan mungkin. gitu Ya, Bu. ha. Tadi sepengalaman saya waktu itu di kelas ada yang punya permasalahan gitu Bu. Terus sama gurunya ini, sama wali kelas saya Iya. kalian sendiri tuh. Ha? Apa ya, langsung Di- diceritakan gitu loh Bu. Oh berarti satu Nah. kelasnya Mas Baper tuh tahu Nah, permasalahannya langsung tahu sama gitu. temennya itu ya. Nah, Oh gitu. itu yang saya Oke. yang agak saya takutkan gitu Ha, loh Bu. ha, ha. Ikut konseling. Tapi setelah saya melihat guru saya yang seperti itu, saya sendiri nggak tahu ya Bu. Ha. Itu guru konseling atau guru Nah. mata pelajaran lainnya Oke. gitu Bu. Oke, berarti kayak gini ya, Mas Baper ini dapat informasi dari teman-temannya Mas Baper, Ya, Bu, gitu. kakak kelasnya Mas Baper, kalau ada proses konseling. Ya. Sebelumnya Mas Baper ini belum sama sekali, Belum, Bu, ya. belum pernah. Tapi tahu kan konseling itu seperti apa? Kebetulan belum pernah sih Bu. Oh belum tahu. pernah. Oke, Mas Baper baru pertama kali juga ya, Ya, masuk ya. OBK ya. Ya. Oh jadi konseling itu kayak ya gini Mas, kayak ada kayak apa ya? Ya Mas Baper bercita dengan saya, bisa bersharing dengan saya. Tapi tenang aja, dalam konseling itu ada 12 asas. Nah, Oke, asasnya itu salah satunya ada asas kerahasiaan yang menjamin bakal kayak permasalahan Mas Baper ini nggak akan tahu. Maksudnya ya, Bu, dari ke wali muridnya Mas Baper, wali kelas, guru mapel itu tuh nggak akan tahu. Itu Oh, ya, Bu, yang baik, tahu Bu, cuma saya sama Mas Baper aja. Oh, ya, baik, Bu, Gitu. baik, Jadi baik. konseling itu seperti itu Mas Baper. Jadi Mas Baper ini selama konseling itu yang bisa menyelesaikan masalahnya Mas Baper sendiri itu Mas Baper gitu. Jadi kayak Mas Baper punya masalah apa, Ya, terus baik, Bu. bisa sharing sama saya kan. Terus habis itu ya Mas Baper yang harus bisa tahu gimana cara saya menyelesaikan masalahnya. Mas Baper udah paham ya dari sini Ya, konseling seperti kurang apa lebihnya ya? paham ya, Bu. Oke. Sekarang tadi kan Mas Baper bilang kalau punya permasalahan. Ya, Bu, ya. Permasalahannya itu seperti apa Mas Baper? Nah, kebetulan Hmm. apa ya Bu ya, permasalahan saya di sini itu saya sendiri juga agak bingung Bu. Iya, Cara bingung menetralisirnya itu bagaimana? Ah. Karena saya sendiri juga gimana Bu ya? Mengontrol diri susah mengontrol, ya? susah Bu, gitu. Ya, ini Apalagi saya kalau kurang. soal memanajemen sesuatu, nah Oh, itu oke. saya sama sekali nggak apa ya? Antara belajar sama Ya, main sama gitu ya, main. Nah, intinya itu ya. kebetulan di permasalahan saya ini tuh saya itu kecanduan lah Bu, kecanduan main Oke. game. Nah, Oh. main game ini loh Bu, Mobile Legend gitu. Oh, alah, ya, game itu. online itu ya. Bu. Heeh. Nah, di sini tuh saya agak bingung Bu. Kenapa? Awal-awalnya itu dari permasalahannya Bu ya. Ini saya ceritakan dulu. Awalnya Iya. itu saya nyoba apa ya? Seperti teman-teman yang lainnya Iya. nyoba gitu. Heeh. Habis itu saya ikuti lagi itu, maksudnya saya lebih terjun lagi itu kok nyaman gitu Bu. Nah, habis itu sering gitu loh Bu. Maksudnya saya nggak bisa ya kan kalau Kontrol. maksudnya kalau misal mau main game itu gitu kan juga butuh uang Oh, buat iya. ditukarkan ke vouchernya gitu. Nah, Kayak beli-beli kayak Ya, apa ya itu. pin-pin gitu ya. Ya. Heeh. itu saya apa itu ya? Ya jadi saya mulai sadar Oh, bahwa saya kecanduan itu ya karena itu tadi Bu. Saya sering dikasih uang saku. Oh ya, Jadi, uang sakunya lebih ya. gitu. Habis itu kok apa ya Bu ya, kayak nggak bisa menghemat gitu loh Bu. Oh, heeh. Kayak
cepat gitu lah Bu. Misal sehari dulu sebelum saya belum kecanduan 10.000 itu bisa saya sampai 2 hari apa 3 hari gitu. Nah, tapi sekarang, pas kecanduan kayak Mobile Legends kayak gini 10.000 itu udah gak ada apa-apanya. Langsung udah wis lenyap gitu aja Bu. Gitu. Oh gitu. Oke. Kalau boleh tahu Mas Baper ini kecanduannya itu awalnya dari kapan gitu? Kalau dari kapannya itu pokoknya pas awal-awal masuk kelas 11 lah Bu kalau nggak salah. Oh berarti saya, baru ya? Baru banget ya. Oke. Saat Mas Baper kayak main Mobile Legends itu Mas Baper tuh kayak ngerasain apa sih? Kayak nyaman, ya, seneng, sampai lupa waktu gitu ya? Bu, kurang lebihnya gitu Bu. Oke. Terus kayak gimana lagi yang Mas Baper rasain? Kalau dari saya sendiri sih ya itu tadi Bu, lupa waktu tapi itu manajemen waktu. Kalau apa ya, kalau di rumah itu disuruh orang tua gitu saya merasa enggak saya ajukan gitu loh Bu. Oh, diremehkan gitu ya. Udah enggak saya pedulikan. Nah, yang penting main di sini gitu ya. Main dulu. Kayak habis rank gitu lah Bu. Pokoknya nge-push dulu, habis itu urusan disuruh atau kemana-mana nanti aja. Nah. Oh iya, kalau boleh tahu Mas Baper itu juga ikut kayak turnamen gitu nggak sih? Kebetulan itu enggak Bu, saya enggak ikut, cuma main-main biasa gitu. Cuma kepuasan pribadi aja ya, sama teman-teman kayak sekampung atau apa gitu ya. Terus berarti permasalahannya Mas Baper ini kayak benar-benar mengganggu waktunya Mas Baper ya? Dari waktu belajar, terus disuruh orang tua jadi males, kayak ngapa-ngapain juga males, boros juga gitu. Tapi Mas Baper tuh kayak udah ngerti kalau itu tuh salah seperti itu ya. Tapi cuma nggak bisa kontrol tadi gitu kan ya. Ya saya merasanya itu bahwa apa yang saya lakukan itu sebenarnya salah, cuma karena game lebih menggoda daripada yang lain. Ya udah Bu, saya teruskan terus. Belajar itu udah bosen gitu-gitu ya. Terus seiring berjalannya waktu saya menyadari suatu hal. Apabila saya gimana ya, kalau terus-terusan kayak gini gitu kan. Ini saya masih banyak masalah. Habis itu saya saya pikiran lebih dalam apabila saya diposisikan kepada orang tua saya yang menyuruh menyuruh meminta tolong gitu. Itu juga enggak pantas juga gitu loh Bu ya. Enggak bagus lah ya. Kalau ibaratnya itu enggak bisa memanusiakan manusia gitu. Iya, benar-benar sih. Kayak menyepelekan orang gitu kan. Iya, berarti Mas Baper udah tahu ya kayak kedepannya kalau misalnya Mas Baper ini meneruskan kayak gini tuh bakal dampaknya tuh bakal ya jelek di diri Mas Baper gitu kan. Jadi Mas Baper ini kayak pengen bisa mengontrol dirinya Mas Baper gitu ya. Kalau boleh tahu kalau main itu berapa jam sih Mas? Kalau sekuat saya sih pokoknya sampai baterai udah nunjukin 0 sampai 1 enggak sampai 0 ya Bu. Maksudnya kalau udah lopet gitu lah Bu. Biasanya kan 20% gitu kan udah segituan Bu. Tapi itu pernah nggak sih sampai bela-belain nge-CS terus sambil nge-game gitu? ya itu Bu. Nah oke. Berarti ada kalau dalam sehari itu hampir 18 jam mungkin? Ya bisa jadi Bu, 8 sampai 6 jam gitu lah Bu. Main gitu. Terus gitu. Selain main kegiatannya Mas Baper apa aja kira-kira? Nggak ada sih Bu, ya cuma main game gitu aja Bu. Game gitu aja. Oke. Berarti kayak ngerjain tugas sekolahnya tuh kayak gimana? Sekarang kan masih daring ya kayaknya. Kadang-kadang daring, kadang-kadang luring kan gitu. Nah, kalau proses sekolahnya gitu mengganggu nggak kayaknya? Kalau dalam sekolah sih mungkin ya Bu. Kalau saya rasakan sekarang ini saya kesulitan dalam ini Bu, kuotanya. Nah, kuota belajar itu saya gunakan buat main game itu. Oh, emang bisa ya kayak gitu ya? Bisa Bu, bisa. Oke, berarti ini udah kayak parah juga ya kayaknya. Oke, kalau gitu tapi Mas Baper udah punya kayak planning nggak sih kayak saya harus berhenti kayak gini soalnya sekarang kan Mas Baper udah kelas berapa ya? Kelas 11 ya, udah kelas 2 SMA. Habis ini kelas 3 harus mikir kan kedepannya kayak gimana mau kuliah, mau kerja. Kalau Mas Baper tetap kayak nge-game terus kayak gimana terusan?
Ya, kalau dari itu tadi saya udah memikirkan Bu bahwa kalau misal saya teruskan seperti ini, Iya. nggak akan ada apa perubahan atau perkembangan gitu. Iya, buat diri Saya Mas Baper sendiri juga ya, nggak saya bisa sendiri kan. juga yang akan saya sendiri juga yang akan merasa ini Bu, kerugiannya gitu Iya, tanpa dari yang saya lakukan. Karena begitu banyak waktu yang saya sia-siakan lah Bu. Benar sekali. Berarti Mas Baper di sini udah kayak menyadari Iya, Bu. bahwa kalau itu tuh ya harus dikurangin, mengontrol diri Mas Baper tuh ya harus itulah kayak benar-benar dikurangi banget Iya gitu Bu, ya. gitu. Berarti di sini saya mau tahu kalau Mas Baper ke depannya upaya yang dilaksanakan buat kayak Mas Baper buat bisa mengurangi kecanduannya Mas Baper main game-game online tuh kayak gimana? Maksudnya planning ke depannya gitu, Ya, Bu. mau apa gitu. Mungkin kalau dari Ada planning nggak saya, Mas Baper? kalau mungkin dari saya sendiri, saya akan bilang orang tua saya untuk tidak, saya mulai dari tahap yang paling sederhana dulu Bu. Saya bicarakan sama orang tua saya bahwa mulai ya mungkin ini cara yang saya dapatkan mungkin ya Bu, yang saya yang gampang, yang masih ya, itu, Bu, mudah ya. gitu ya. Saya bilang orang tua saya jangan berikan saya Uang saku yang lebih yang gitu lebih ya. gitu Bu. Nah, lalu habis itu saya saya usahakan itu mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya gitu loh. Oh, Ya, gitu. sekiranya itu Bermanfaat ya lah ya. bermanfaat dan enggak individu gitu Bu. Kalau misalnya udah terpancing untuk individu pasti langsung udah Iya, lama main gitu. lagi ya. Emang soalnya susah menghilangkan kebiasaan yang sudah lama gitu ya Mas Baper ya. Iya. Oke, berarti Mas Baper ini sudah baik. Kita sudah tahu upaya yang harus direncanakan ke depannya buat mengurangin ya kecanduan itu tadi ya. Iya. Alhamdulillahnya sudah Mas Baper tahu gitu loh. Berarti di sini Mas Baper tinggal melaksanakan secara pelan-pelan, secara Iya, bertahap gitu. Semoga ya bisa sedikit-sedikit terlaksana gitu ya Mas Baper, Iya, biar Bu. nggak kecanduan secara tambah lebih serius gitu kan Iya, Bu. ya. Terus ada yang di dihidupan lagi, mungkin masih ada unek-unek Mas Baper? Mungkin sepertinya tidak Bu. Kurang lebihnya sih ya itu tadi Bu. Saya juga sendiri butuh keyakinan gitu Bu. Butuh dedikasi gitu Bu. Iya, bener sih. Dan kalau gitu kalau Butuh nggak support juga ya, kan ya. butuh support juga. Itu sih Bu. Itu aja sih Bu menurut Oh saya. iya. Berarti Mas Baper ini kan tahap pertama konselingnya. Iya, Bu. Baik. Untuk tahap keduanya mungkin Mas Baper berminat untuk mengikuti konseling lagi? Mungkin bisa Bu. Untuk tahu progresnya seperti apa ya, kedepannya kayak Mas Baper ada perubahan atau tidak, efektif atau tidak yang Mas Baper lakukan tadi, kayak ya minta ke orang tua mengurangi uang jajan itu kan ya. Berarti Mas Baper mau ya ini ya konseling tahap konseling kedua, soalnya memang konseling ini tahapannya memang bertahap gitu Mas Baper, ada tahap ke-1, tahap kedua, tahap ketiga, jadi tidak selalu langsung tahap pertama kita langsung bisa menyelesaikan masalah gitu, itu juga nggak bisa gitu ya Mas Baper ya. Paham ya. Berarti Mas Baper ini udah baik, udah tahu tadi permasalahannya seperti apa, mengatasinya seperti apa, untuk kedepannya seperti apa, sudah punya planning untuk mengurangi itu tadi, sudah baik Mas Baper ini ya. Berarti cukup gitu aja kan Mas Baper, atau masih ada di unek-unek lagi? Mungkin cukup sih Bu untuk hari ini, karena kan bisa dilanjut ke sesi berikutnya ya gitu ya. Oke. Terima kasih ya Mas Bu. Baper Baik, atas Bu. kehadirannya ke sini. Mohon maaf ya kalau Ibu masih banyak kekurangannya Ya, Bu, gitu baik, ya. baik. Ya. Ya, terima kasih juga Bu karena udah menyempatkan waktu buat saya ikut konseling. Karena karena sedikit sesi konseling ini juga bisa membantu dan meyakinkan saya untuk bisa berubah lah. Ya, oke. Terima kasih ya Mas Baper. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.